Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, anugerah besar yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri adalah kenikmatan untuk kita bisa melangkah kepada kebaikan dan ketaatan. Satu wasilah agar kita menjadi pribadi yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bermudah-mudah dalam kita menampaki tangga ketaatan. Jamaah, ta'lim, bermajelis ilmu merupakan satu ikhtiar pula agar beban yang kita jalani ini bisa terasa ringan dan bisa istiqomah. Ilmu inilah yang jemaah sekalian kita harapkan apa yang Allah beri dari pemahaman agama ini mengantarkan kepada iman. Iman itu BBM dalam kendaraan beramal kita. Maka siapa yang waktunya sangat lama sekali dia tidak mengisi dengan ilmu dirinya, menambah dengan pengetahuan, maka berpotensi akan sering bermasalah keimanan. Dua hal yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, pengecualian orang yang tidak rugi itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita pahami bahwasanya amal itu ternyata korelasinya sangat kuat dengan iman. Amanu berikutnya pasti amilus shalihat. Nggak bisa dipisah atau mungkin dilakukannya setelahnya berurutan, tidak bisa Pak, dia bersamaan. Maka menggunakan kalimat waw, bukan au itu atau, summa kemudian, tidak pakai illal ladzina amanu, wa pakai wa itu penyetaraan. Di dalam pembahasan akidah atau tauhid, huruf waw itu dibahas cukup dalam jamaah. Kita contoh dalam ungkapan, entah itu saat kita bergembira, kalau kita mendapati apa yang kita inginkan, kita sering mengatakan ini semua karena Allah dan karena kamu, tanpa sadar ya, ucapan itu terucap begitu, karena Allah dan karena kamu. Oh, dalam pembahasan tauhid, kalimat dan itu bukan hal yang remeh meskipun satu huruf yaitu wawu, karena dia adalah penyertaan, bisa juga adalah penyamaan. Penyebutan Allah dan kamu pakai dan menunjukkan penyamaan, dan itu tidak diperkenankan dalam bab tauhid. Maka kita mengatakan masya Allah bukan wasyikta, tapi masya Allah summa syikta. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, kemudian barulah Anda. Dipakai kemudian itu menunjukkan hierarki, adanya tingkatan, nggak sama. Tapi kalau wawu menunjukkan sama atau sesuatu yang dilakukan bersama-sama, setara Pak. Maka dalam ayat illal ladzina amanu pakai wa amilus sholihat, karena memang iman dan amal itu ya berbanding lurus. Orang yang memperhatikan imannya pasti baik amalnya. Orang yang senantiasa istiqomah jalani amalnya, Allah jaga imannya. Terus begitu saja. Jamaah, maka di ujung ayat Allah menutup ayat ini dengan kalimat pakai wa lagi Pak. Nggak bisa dilakukan kemudian. Seiring dengan dia terus menjalankan amal soleh, kemudian dia terus menjalani namanya tawasau bil haq dan tawasau. Jadi tidak bisa dilakukan wah nanti aja lah cari nasihatnya, saya sekarang masih bisa sholat, masih bisa ngaji. Jamaah,
Iman amal itu akan mengalami fluktuasi ketika menghadapi namanya ujian. Iman dan amal itu akan naik turun seiring datangnya ujian. Nah, ujian itu kan tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang pasti dalam perjalanan hidupnya manusia. Selevel apapun iman orang, bahkan paling tinggi dan tambah besar juga ujian. Asyadul bala al-anbiya. Ujian yang berat itu ditimpakan Allah pada para nabi. Nah, itulah penjelasan kita di surah Yasin bagian kedua yang lalu, bahwasanya Rasul itu punya ujian berat. Makanya Allah memberikan Nabi hiburan dengan cara meneguhkan, innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau termasuk Rasul yang aku utus. Nah, Rasul-Rasul sebelumnya itu juga penuh dengan ujian. Jadi metode comparing dalam bahasa psikologi itu adalah upaya untuk membuat kita lebih terasa ringan, karena kita tidak merasa kita saja yang jalani masalah ini. Bukan kita saja, ternyata ada kok orang lain bahkan lebih parah daripada kita. Nah, itu bisa meminimalisir keluh kesah kita. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita selalu lazimi tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Apalagi di akhir zaman ini, dua fitnah yang tidak bisa kita hindari, baik itu syubhat maupun syahwat, senantiasa menjadikan manusia banyak yang tergelincir di perjalanannya, yang padahal ia tidak tahu kapan finishnya, di amal apa terakhir Allah mengambil nyawanya. Kita perlu namanya istiqomah. Istiqomah ini sulit kalau kita tidak melazimi namanya tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dhamul karamati luzumul istiqamah. Ulang, kita mengingatkan, karomah yang paling agung masuk kategori karomah, kelebihan yang tidak semua orang diberi. Tapi ini tidak yang dimaksud kelebihan-kelebihan yang nyeleneh. Kalau kita bilang hari ini karomah, orang itu karomahnya luar biasa. Apa biasanya karomah disematkan pada orang baik, bukan pada orang jelek. Sudah betul itu poinnya. Tapi berikutnya salah. Karomah disematkan kepada aktivitas hal yang mungkin orang lain tak bisa melakukan. Tapi dalam hal kaitannya bisa dikaitkan dengan sihir. Wah, ini fulan luar biasa. Di mana luar biasanya? Bisa ceramah di 2 masjid dalam satu waktu. Jangan ngobrol lah 2 jamaah masjid berasal dari masjid yang berbeda. Tadi siapa yang ngisi kajian? Fulan. Satunya, oh enggak kok, fulan di tempat saya tadi ngaji. Dibilang, wah ini karomahnya beliau ini, bisa ceramah di 2 tempat. Nah, ini kadang yang seperti ini yang disematkan karomah. Nabi mengatakan karomah itu tak seperti itu. A'dhamul karomati luzumul istiqamah. Karomah yang paling agung yang tidak semua orang diberi itu, tatkala kita diberikan rezeki bisa melazimi kebaikan dan istiqomah. Jamaah yang Allah muliakan, kita selalu berdoa setiap majlis yang kita duduk dalamnya, menambah ilmu, tak sekedar ilmu tapi ilmu yang bisa menambah iman yang menjadikan kita terus sabar dalam menapaki ketaatan ini sampai Allah takdirkan kematian itu jemput kita, insyaallah. Kita akan melanjutkan pagi hari ini tadabbur surah Yasin, masih di peta yang pertama. Jadi peta pertama itu membahas tentang respon orang terhadap Al-Quran, ya. Baru nanti peta kedua contoh konkretnya, karena Quran itu ketika berbicara supaya betul-betul pelajaran masuk, maka perlu case study-nya kalau dalam bahasa perkuliahan, Pak. Jadi studi kasusnya apa supaya kita lebih gampang memahami. Kalau teori saja terkadang kita bisa itu nggak akan terjadi, cuman teori toh, itu sekedar gagasan saja atau apalah. Tapi kalau ada contohnya, bahkan pernah terjadi, yang bakal bisa potensi berulang terjadi, itu bisa menambah lebih keyakinan kita, supaya kita itu semakin takut kalau kita itu menolak Quran, kemudian mencibir syariat, memperolok-olok syariat,
kemudian kita mempersekusi utusan-utusan dakwah, dulu adalah nabi, ya, rasul. Karena pernah ada contoh orang yang Allah sebutkan nanti mulai ayat yang ke-13, ya, tentang bagaimana respon orang kepada rasul yang diutus. Jamaah sekalian, hari ini kita akan bahas kenapa sih orang kok ghafilun, lalai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang ke-6 kemarin kita akhiri dengan ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim, ya. Innaka laminal mursalin telah kita contohkan berkali-kali. Nabi dikuatkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu tidak salah. Penolakan yang terjadi termasuk endingnya di Taif bukan karena Nabi itu tidak efektif dalam berkomunikasi. Cuma bisa menyimak video yang kemarin di channel Masjid Nurul Haq, ya. Apa yang kami terangkan di bagian akhir, komunikasi efektif itu memperhatikan 3, ya. Yang pertama jelas siapa yang menyampaikan. Yang kedua adalah isinya, apa materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah metodenya, bagaimana caranya dia menyampaikan. Kalau kita melihat dari surah Yasin, siapa yang menyampaikan? Rasul Muhammad SAW. Tidak dipungkiri bagaimana afsahnya lisannya, fasihnya lisan beliau, sehingga pasti jelas ketika menyampaikan. Yang kedua, apa temanya? Wal Qur'anil Hakim. Yasin itu orangnya, meskipun seluruh mufassir kita lebih cenderung kepada penjelasan Yasin itu wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ada juga yang berbijak, ini di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, Yasin termasuk salah satu dari 7 nama Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Toha, Yasin, Mudassir, Muzammil, Muhammad, Ahmad, Abdullah, ya. Al-Mudassir, ya ayyuhal Mudassir, siapa itu? Rasulullah. Ya ayyuhal Muzammil, siapa itu? Rasulullah. Ada yang berbijak kepada dalil tersebut, sehingga nomor 1 Yasin itu adalah berbicara tentang siapa yang menyampaikan dakwah ini. Dia adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, topiknya apa? Wal Qur'anil Hakim. Tidak ada yang melebihi, jemaah sekalian, kebaikan bacaan. Membaca itu bahasa Arabnya qara'a, membaca. Wazan, kalau dalam ini kita lihat dari sisi linguistiknya, ya. Quran, wazan fa'lan, apapun tuh yang ujungnya an, itu menunjukkan sesuatu yang ekstra istimewa. Bacaan yang paling istimewa, Quran, dari kata qara'a, membaca. Kalau qiraatan biasa saja. Kalau Quran, orang lapar bahasa Arabnya ju', tapi kalau amat sangat lapar ju'an, ya. Atos itu bahasa Arab, Pak, bukan atos bahasa Sunda, ya. Atos itu haus, tapi kalau puncak kehausan atsan, ya. Kasih sayang itu bahasa Arabnya rahim, tapi kalau puncak kasih atau kasih sayang sangat luas, mau bandel kayak manapun dia tetap disayangi. Nah, sayang model gitu bahasa Arabnya rahman. Adaannya, Pak, puncak. Orang kafir dapat rahman tapi nggak dapat rahim. Rahim itu terbatas. Rahim itu nanti pembuka pintu surga, rahmatnya Allah, kasih sayang yang terbatas, ya. Sehingga kita mensedekahkan saudara kita yang mendahului kita dengan memohonkan ampunan dan rahim ini. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau Rahman, semua makhluk pegang KTP hambanya Allah, dapat makan, dapat minum, dapat anak istri. Maka kita sering dinasihati, luruskan niat kalau ibadah itu. Jangan jadikan ibadah kendaraan kita hanya untuk mencari duniawi. Kenapa? Masalah duniawi itu pemberian lewat jalur Ar-Rahman. Tidak perlu sholat duha orang bisa lunas utang. Hari ini orang sholat duha ditanya kenapa? Biar lunas utang. Nah, nggak lunas utang 3 bulan berhenti duhanya. Nggak istiqomah, karena tujuannya duniawi, dan duniawi itu sifatnya temporer. Ya. Orang bisa mendapatkan istri tanpa dia sholat ke masjid, gampang, Pak. Orang kafir dapat pasangan.
Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Hai kalian orang mukmin, kamu jangan takjub, kagum dengan harta serta anak yang Allah berikan kepada orang kafir. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang demikian itu Allah beri kepada mereka sebagai bentuk azab. Jadi diberi tapi Allah nggak suka. Ya, mereka dikasih tapi Allah nggak suka sama mereka. Kalau dalam bahasa syariatnya istidraj, dielu, ya, dielu. Nah, kita nggak mau jamaah sekalian diberinya seperti itu. Kita pingin itu diberi oleh Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Silahkan. Aku cinta kepadamu, aku telah sayang kepadamu, aku ridho kepadamu. Nah, apa yang kau minta tak kasih. Kita pingin seperti itu jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya kita kembali sesuatu yang wazannya dalam ilmu sorof itu fa'lan, adaannya itu menunjukkan ekstra istimewa. Kalau tadi Rahman istimewa, oh anak itu bandel kayak mana tetap disayang, itu Rahman. Kalau ini Quran, bacaan yang sangat istimewa, tidak ada yang melebihi itu. Berarti topiknya sudah istimewa, penyampainya bagus, topiknya bagus. Nah sekarang caranya tidak ada yang melebihi Nabi SAW. Nabi itu diistimewakan cara menyampaikan, salah satunya karena pesona jiwa yang Allah munculkan. Ini penting saya sampaikan, saya selipkan di kajian subuh kali ini. Setiap Rasul, innaka laminal mursalin, kan Nabi kan suruh merasakan Rasul sebelumnya ya kayak sampean dapat ujian gitu ya. Nah Rasul itu jamaah sekalian diberikan senjata oleh Allah di awal namanya pesona jiwa. Dari mana pesona jiwa itu diraih? Kalau kita belajar tentang sistematika turun wahyu pertama kali surat Al-Alaq, itu topiknya tentang ilmu, Iqra. Pesona jiwa itu pertama kali lewat ilmu. Yang kedua, pesona jiwa itu lewat ibadah. Dan itulah surat awal turun setelah Al-Alaq, nanti ada Al-Mudassir, ada Al-Muzammil. Ibadah apa yang dimaksud Pak? Yang membuat pesona jiwa? Qumil laila, qiyamul lail, Pak. Bangun malam. Apa dampak dari pesona jiwa itu? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami memberikan kepada wahai Muhammad, ini juru dakwah, qaulan tsaqila, perkataan berbobot. Maka demi Allah jemaah sekalian, siapapun kita yang diberikan oleh Allah bisa berbicara, tetapi sangat bermasalah ibadahnya, maka ucapan itu hanya sampai di kuping, Pak, nggak sampai di hati. Siapapun kita yang tugasnya memberi nasihat, entah sebagai orang tua, sebagai suami, wajib kita mencari ikhtiar supaya pesona jiwa kita keluar, bukan sekedar pesona fisik. Pesona fisik itu bisa jadi titel kita, bisa jadi wajah paras kita, bisa jadi suara kita mendukung untuk, kan ada suara yang memang mendukung kalau kita dengar itu, wah di bawah ini ada yang biasa saja, ada yang cempreng, ada yang macam-macam Allah kasih suara itu. Ada yang secara fisik itu harusnya orang tertarik dengan apa yang diucapkan, tapi karena tidak ada pesona jiwa, maka ucapan itu terasa hambar didengar oleh telinga kita, ya biasa saja. Maka wajib Nabi SAW dikasih bekal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib untuk kita ikuti. Pesona jiwa itu selain kita akrab dengan ilmu, dan itu aplikasi dari surah Al-Alaq. Kalau sudah punya ilmu, dampak ujungnya harus wasjud waqtarib. Ujung surat Al-Alaq itu Pak, maka tidak akan barokah ilmu seorang kalau sudah punya ilmu itu sombong, dangak gini. Seperti kalau surah Yasin, fi a'naqihim aghlalan, grafis gambaran orang sombong itu di leher kasih belenggu gini. Lihat kalau kasih belenggu nggak bisa begini Pak, begini. Nah itu sombong kata orang Jakarta ya, sombong. Begini, apa loh? Gitu. Nah itu ini nggak akan bisa. Nah, harus wasjud waqtarib kayak padi. Nah, dai itu harus seperti itu jemaah. Ilmunya banyak. Tapi jangan sampai ana khairun minhu. Apa ustaz lain
apa fulan lain, apa kiai lain, diremehin semuanya. Karena padahal kita tahu bahwasanya audiens yang diajak komunikasi ini hatinya bukan dalam kuasanya, tapi dalam kuasanya siapa? Ar-Rahman. Dalam jari jemarinya Ar-Rahman. Hatinya manusia begitu, Pak. Baina asabi Ar-Rahman. Ya. Artinya sepintar apapun kita, kalau Allah tidak menggerakkan hati orang tersebut untuk berubah, dapat hidayah, tidak bisa, Pak. Maka perlu namanya pesona jiwa. Pesona jiwa. Dan itu senjatanya ilmu. Terus belajar, jangan merasa sudah pinter akhirnya berhenti belajar. Masya Allah, kita sering dapati asatidzah acara daurah duduknya depan, Pak, nyatet. Malu kita loh sama ustadz senior itu, Pak. Ya begitu yang dicontohkan memang. Gak pernah berhenti belajar. Padahal ya biasa jadi beliau sudah tahu dalil, sudah ngerti ayat. Tapi ada kajian apa begitu, gak malu untuk datang, untuk duduk di depan. Kita sering mendapati contoh-contoh seperti itu, jamaah sekalian. Nah inilah Iqra yang buahnya wasjud waqtarib. Itu pertama kali wahyu itu, Pak. Baru berikutnya membangun pesona jiwanya lewat ibadah. Baru nanti yang terakhir akhlak itu mengiringi ibadah, berbarengan, Pak. Berbarengan. Akhlak ibadah itu berbarengan. Nah, inilah yang nanti menjadikan seorang Allah anugerahkan namanya hikmah. Hikmah itu adalah merupakan buah dari pesona jiwa. Hikmah itu kalimat yang enak didengar kan, Pak? Kita dengar kata-kata hikmah kalau kita di Indonesia ya. Kata-kata yang memang bisa langsung jelek. Bahasa artinya begitu, Pak. Nah, itu buah dari mana? Dari ibadah, dari tiga tadi berarti. Ilmu, ibadah, dan akhlak. Nah, saya ingin contohkan karena ini sebenarnya selipan tapi penting saya rasa untuk kita, karena kita ini adalah para suami, kita ini kepala keluarga, atau mungkin kita punya jabatan tertentu di kantor kita, perusahaan kita, karena kita adalah business owner, atau mungkin kita ya jabatan lebih tinggi, ada anggota kita lah. Penting sekali punya namanya pesona jiwa. Pesona fisik itu bisa kita cari gampang, Pak, sertifikasi lah ya, atau keahlian apa bisa, Pak ya, orang bisa kagum dengan keahlian kita, Pak, tapi itu temporer kalau itu hanya pesona fisik. Jadi sekali lagi, pesona fisik itu temporer. Saya ingin contohkan dalam dunia keluarga, pernikahan. 10 tahun pertama ujian pernikahan itu pesona fisik, Pak. Dan memang kadang ya begitu, kita membandingkan sebelumnya kok tidak tertarik, tapi malah rumput tetangga bisa terasa lebih hijau. Itu ujian 10 tahun pertama. Tapi 10 tahun berikutnya udah nggak ada kaitannya fisik, Pak. Kaitannya pesona jiwa ujiannya. Sehingga mohon maaf ya, survei pernah dilakukan. Kalau kita jamaah punya bisnis seperti mungkin kopi atau apa yang tempat nongkrong lah, Pak, rame, jamaah bisa melihat survei siapa usia-usia yang nongkrong di sana. Pernah membaca nggak surveinya? Ya. Pertama anak-anak muda sampai usia 20-an, 25, 20-an lah. Setelah itu usia setelah 35 tahun, 40, usaha pekerja. Ngapain? Ngobrol, Pak. Ya, MKLL namanya. Minum kopi lama-lama. Karena lama, biar nggak rugi maka harganya beda. Gorengan sanggar kalau di luar bisa 2.000, kalau di situ satu potong bisa 5.000. Ya kenapa ya? Karena kita lama makannya, sepotong ya. Bisa berjam-jam gitu ya. Nah, jamaah kalau ditanya ngapain? Ngobrol itu ternyata sebab kita jadi nyaman, Pak. Ngobrol itu sebab kita. Pertanyaannya, apakah di rumah tidak bisa ngobrol? Kalau anak-anak karena merasa bahwasanya orang tua tidak asik untuk diajak bicara. Kalau kita laki-laki, maka pasangan kita tak asik untuk diajak ngobrol. Ditanya lagi, kenapa kok nggak asik? Bosen, sama itu terus. Ditelusuri, Pak. Bosen itu sebabnya apa? Kalau sudah 10 tahun kedua, sudah bukan karena fisik lagi.
Saya meyakini Pak, orang yang mengatakan saya bosan kepada pasangan, itu bukan bosan karena hidungnya sudah nggak mancung lagi, kulitnya nggak mulus lagi, giginya sudah nggak lengkap. Bukan. Nggak nyamannya salah satunya, ya tadi, nggak enak diajak komunikasi. Pasti itu Pak. Dan kalau ditelusuri, apa yang menjadikan tidak nyaman berkomunikasi? Ya tadi, 3 tadi itu. Ya ilmunya nggak bertambah, yang kedua ibadahnya bermasalah, yang ketiga akhlaknya. Jamaah enak nggak ngobrol dengan orang yang kalau kita baru ngomong sebentar langsung kita diberondong dengan M16. Nggak enak. Kenapa nggak mau cerita sama istri? Baru ngomong sebentar disalahin aja kerjaannya. Makanya Pak, nah gitu ya, males cerita sudah. Berarti di bab apa itu Pak? Akhlak. Kita nyaman, orang lain nyaman, itu karena komunikasi yang bagus. Maka kalau kita lihat tadi ilmu, saya pernah baca lagi penelitian Pak. Coba bisa ketika di Google apa yang saya sebutkan ini namanya. Ada seorang ilmuwan dari Aljazair, namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi. Dulu saya bilang, masa sih dia anaknya Nabi? Oh ternyata bapaknya memang namanya Nabi. Nama Pak, bukan profesi ya Pak ya. Namanya Nabi. Jadi disebut Malik bin Nabi, guru Pak. Ilmuwan. Dia ditugasi oleh pemerintah Aljazair untuk fokus membina generasi muda, anak-anak kecil Pak, mulai dari yang kecil, karena itu hasil jajahan Prancis. Ya, memang bisa tahu kan, pertama kali wahana jajahan itu susah untuk optimis, minderan, nggak membayangkan masa depan karena terjajah. Nah itu yang ingin dibangkitkan lagi. Diajari sama Malik bin Nabi itu ilmu, tiap hari baca, nulis, banyak hal disampaikan oleh Malik bin Nabi. Dan uniknya Malik bin Nabi itu melakukan penelitian. Setiap anak-anak itu diajarkan dan faham, catatannya faham Pak. Kemudian mereka difoto. Terus begitu sampai nanti ada muhasabah tahunan Pak. Nanti jamaah sekalian orang tuanya dipanggil. Foto-foto itu diperlihatkan. Ternyata hal yang menakjubkan tanpa disadari apa? Malik bin Nabi dan seorang tua menyadari setiap ilmu anak ini bertambah, wajahnya itu tambah menyenangkan. Padahal kulit mereka hitam. Itu ternyata diamini oleh para ilmuwan yang lain. Setiap orang yang ilmunya ditambah, maka pasti orangnya itu akan bisa menarik Pak. Oh banyaklah hari ini orang-orang yang diberikan oleh ilmu, kita itu seakan-akan pengen dekat. Mohon maaf ya, tradisinya orang Indonesia itu dikit-dikit pengen apa Pak? Foto, betul nggak Pak? Kalau lihat yang siapa yang pengen difoto? Orang ganteng? Enggak. Orang berilmu Pak. Itu tanpa disadari Pak. Ada pesona, itu namanya pesona jiwa. Lewat Bapak ilmu. Apalagi terkait masalah komunikasi, pesona jiwa yang bisa mengalahkan pesona fisik. Contoh konkretnya terjadi dulu. Nih, kalau Bapak tahu cerita ini berarti tandanya kita termasuk orang-orang yang sudah tua gitu Pak ya. Kalau anak-anak mungkin nggak tahu ceritanya Lady Diana sama Pangeran Charles. Lady Diana itu ikon kecantikan dunia di masanya. Lady Diana. Pangeran Charles itu ganteng. Gitu. Orang-orang itu berbela sungkawa dengan kematiannya Lady Diana. 2,5 miliar lebih manusia bela sungkawa kematiannya Pak. Heboh. Kemudian kenapa Pangeran Charles itu istri cantik kok malah selingkuh sama Camilla Parker yang lebih tua. Gitu ya, lebih tua. Kalau lihat wajahnya ya masih kalah dengan Lady Diana. Kata netizen begitu Pak. Kalau dulu kan nggak serame hari ini ya. Ya dulu kan cuman adanya berita koran sama televisi. Udah itu aja. Karena HP dulu kan gedenya bisa lempar anjing mati tuh Pak yang Sony Ericsson nah gitu. Gede-gede. Artinya cuman pesan gitu. Nggak ada hari ini berita per detik sampai gitu ya. Dulu medianya ya itu, internet masih terbatas ya. Tapi sudah heboh dulu ya, bayangkan kalau itu beritanya hari ini Pak. Ada pasangan bermasalah aja untuk viral saat dunia, netizen yang paling rame ya. Makanya penting sama sekalian hari ini di akhir zaman itu kita belajar tentang bagaimana mengendalikan lisan kita.
Jaga lisan akhir zaman tuh nggak hanya ini Pak. Sekarang lisan itu bermakna jempol. Karena lisan hari ini diterjemahkan dengan jari jemari kita. Alhamdulillah Pak, orangnya pendiam Pak. Masuk pendiam. Dilihat di media sosial paling ruame orangnya. Tidak ada postingan kecuali pasti ada komentarnya. Nah ini nggak pendiam namanya. Nah di akhir zaman ini termasuk terjemah kontemporer Pak. Kalau dulu jaga lisan itu yang ini tok. Jaga lisan. Nabi mengatakan mayyadman lima baina lihyai wa ma baina fahidai admanu lahul jannah. Siapa yang menggaransi dia menjaga organ yang di antara dua bibirnya yaitu lisannya dan organ yang di antara dua pahanya itu kemaluannya, aku garansi dia untuk bisa mudah masuk surga. Nabi mengatakan demikian karena dua organ ini ujiannya berat sekali, kemaluan dan lisan. Jamaah, dulu kalau orang nerangkan jaga lisan ya cukup ini saja. Kalau hari ini jaga lisan termasuk ya jaga jari jemari karena itu menggambarkan ya itulah mulut kita sebenarnya. Mulut itu gambaran dari apa isi hati. Kalau ini isi botol ini putih ya keluarnya putih. Kalau ini hitam ya keluarnya hitam, nggak mungkin hitam berubah keluar jadi putih. Dan begitulah gambaran lisan dan gambaran jari jemari. Komentar kita di media sosial ya itulah hati kita Pak. Oh gitu tuh sama orang. Selalu negatif saja. Ya itu hati kita sebenarnya. Nggak ngomong kok Pak Ustadz, nggak ngomong. Ya tapi kan ini ucapan sekarang hari dengan jari jemari. Ya, maka nanti dalam kontemporer itu pembahasannya sudah mulai melebar Pak. Kalau dulu talak itu juga kita hanya mengatakan tak ceraikan kamu, selesai. Sekarang orang pakai WA. Keluar kamu dari rumah, jangan balik lagi. Itu kayak mana hukumnya? Nah, itu ada pembahasannya lagi dalam fikih kontemporer. Karena sekarang sudah ada alat komunikasi lain selain lisan, gitu ya. Nah, makanya kalau jaga lisan ya sekarang juga sama hukumnya jaga jari jemari. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali. Jadi pesona jiwa itu dulu yang Pangeran Charles tadi saya ceritakan. Ketika di Jibril diangkat bicara, di media itu ditulis secara jelas apa alasannya Pangeran Charles. Lady Diana, dia memang cantik jelita dan sangat cocok serta nyaman ketika diajak pesta. Tapi tahukah bahwasanya pesta itu akan ada akhirnya? Apa nyamannya bersanding dengan seorang boneka yang dia tidak bisa bicara? Begitu kalimat Pangeran Charles. Berarti apa yang membuat Pangeran Charles gak nyaman dengan Lady Diana yang cantik jelita? Gak bisa bicara Pak. Aslinya Pak, gak asik diajak ngobrol. Jadi sudah bukan lagi persempurna fisik yang membuat orang itu nyaman. Yang tadi saya ceritakan kenapa banyak kalau orang bisnis buka warung kopi kok rame aja sampai jam berapapun penuh. Ya, penuh zaman sekarang. Ya tadi karena ada hal yang hilang dari kenyamanan yang ada pada orang-orang terdekatnya. Kalau anak-anak dari orang tuanya tidak asik semuanya. Kalau pasangan berarti dari pasangannya. Dari situlah kita cari nyaman. Nyamannya lewat mana? Bukan karena fisik. Fisik tidak dipungkiri, iya. Tapi nyaman yang paling membuat langgeng itu nyaman salah satunya karena enak diajak bicara. Jamaah yang Allah muliakan, rahimahullah, Rasulullah punya jurus itu semua. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa orang tetap menolak? Apakah yang disampaikan Nabi salah? Tidak, wal Qur'anul Hakim. Apakah Nabi cara menyampaikannya nggak bagus? Tidak, tidak dipungkiri. Nabi menyampaikannya luar biasa. Buktinya kalau saya contohkan di kajian sebelumnya dua kisah ya. Satu setelah Nabi dari Thaif istirahat di kebun kurma, ada seorang karyawan bernama Adas yang akhirnya masuk Islam. Gara-gara apa? Bukan karena Nabi berceramah. Berarti bukan masalah. Apa yang disampaikan Nabi itu tidak ada masalahnya Pak. Orang nolak itu berarti memang karena orangnya bebal, bukan karena dakwah Nabi salah. Makanya diteguhkan ala siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad di track yang benar, nggak salah kok. Buktinya itu apa? Adas masuk Islam. Padahal engkau nggak ceramah sama Adas, hanya ketika makan kurma mengucap Bismillah. Lewat akhlak itulah Pak, orang tertarik. Ya, Bismillah. Ini ucapan mana? Nggak ada orang sini baca itu. Nabi balik bertanya, Anda dari mana? Disebutkan nama tempatnya. Oh, tempatnya Yusa bin Nun. Yunus bin Matta. Kok tahu Yunus bin Matta? Yaitu saudaraku Nabi.
Karena setiap nabi itu dikabarkan nabi-nabi sebelumnya. Ya, Allah yang memberitahu. Dulu ada namanya Isa, 600 tahun sebelum engkau ada namanya Isa. Allah kasih tahu, Pak. Jadi nabi itu tahu, oh dulu ada Nabi Yunus namanya. Ya, Yunus bin Matta. Akhirnya masuk Islam Anda sih. Sekelompok jin sama, Pak. Itu baru mendengar bacaan Nabi. Sekelompok jin mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu di video kemarin ada kajian sebelumnya tentang surah Yasin. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rahimani wa rahmatullah, ghafilun, orang-orang yang namanya lalai, mengingkari, salah satu pelajarannya adalah masa fatrah yang cukup panjang, lama, karena terlalu lama jarak diutusnya Nabi antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu punya dampak efek pada kerasnya hati jemaah. Pelajaran untuk kita berarti sama dengan wal asr yang tadi saya ceritakan. Lama kita nggak dengar nasihat, sama Pak, berpotensi kita mudah menjadi orang yang gampang mengingkari kebenaran. Dikasih tahu tuh susah, Pak. Oleh karena itu alhamdulillah ketika Allah menganugerahkan kepada kita semua adanya kegelisahan dalam hati kita. Nggak enak kalau kita lama nggak kajian. Dimanapun kita berada, lama nggak kajian. Bukan online, Pak, offline, Pak. Karena barokah dan rasanya itu beda ketika kita offline. Kalau online kita bisa menyimak YouTube, bisa menyimak channel-channel dakwah banyak, Pak. Tapi enggak apa-apa, itu meminimalisir adanya kita melihat hal yang buruk. Waktu kita itu sama, Pak. Kalau kita sedang mengisi kebaikan, maka otomatis di saat yang sama kita meninggalkan keburukan. Saat kita mengisi dengan keburukan, berarti sebaliknya. Di saat yang sama kita sedang meninggalkan kebaikan. Itu rumus. Maka disebut meminimalisir itu betul. Kalau saat kita mendengarkan kebaikan, tidak akan benar ya. Tapi kalau kita bersamaan pula mendengarkan keburukan, pasti nggak nyambung. Salah satunya pasti nggak fokus. Harus fokus, barulah dibilang efektif mendengar kita. Makanya ketika seorang itu sibuk dengan perkara-perkara bid'ah, maka sejatinya terapnya gampang, Pak. Mencari tahu dan sibukkan dengan perkara-perkara sunnah. Kenapa? Kalau kita sudah sibuk dengan perkara sunnah, tidak ada waktu untuk melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Karena kita sudah capek, Pak, mengerjakan amalan sunnah saja. Yang wajib saja masih banyak yang terlambat. Yang sunnah belum tentu semua mengerjakan. Baru sholat sunnah rawatib saja, Pak, 10 atau 12 rakaat saja. 10 atau 12 yang pakai yang 10 atau pakai yang 12 silakan. Ya, itu saja belum semua kita full untuk mengerjakan. Itu baru sholat sunnah rawatib. Belum sunnah yang lainnya, belum zikirnya, belum istighfarnya, ya, belum silaturahimnya. Kalau kita habisin waktu kita, nggak ada peluang, Pak, kita mengerjakan perkara yang baru dalam agama. Sehingga kalau orang cenderung melaksanakan amalan baru, satu, sebabnya mungkin dia tidak tahu mana perkara yang disunahkan. Sehingga dia mengisi harinya, waktunya dengan perkara-perkara yang baru tadi. Oleh karena itu tugas kita, PR kita itu, Pak. 1 kali 24 jam itu yang dilakukan Nabi apa? Itu harus tahu, Pak. Sehingga kita semoga dimudahkan bisa melakukannya. Gitu. Kalau kita punya sibukan itu, maka waktu kita nggak akan ada peluang untuk ngisi dengan aktivitas amal yang lain. Bacaan, doa. Saya meyakini, Pak, kalau kita nanti melazimi doa yang di Quran, doa yang diajarkan Nabi, tidak perlu kita nambah doa baru. Apalagi tidak merasa puas dengan doa yang sudah diajarkan. Seakan-akan Nabi itu nggak tahu keperluan kita di akhir zaman, gitu, Pak. Sehingga kita perlu doa baru. Pernah mungkin saya ceritakan sama sekalian, di 2 undangan yang berbeda, saya dikritik karena doa yang saya sampaikan. Dua-duanya minta doa. Ya kalau tradisi orang Indonesia, Pak, doa selamat, Pak, ya. Ya, atau ini tasyakur supaya pekerjaan ini diberkahi, tempat tinggal. Nah, kasus pertama adalah tempat tinggal. Yang undang ibu-ibu. Ya, undang ibu-ibu. Habis doa, saya datangi lewat perantaranya, Ustadz, tadi belum ada doa selamatnya. Katanya begitu. Ya saya langsung kemudian, oh saya tahu maksud doa selamat kalau orang Indonesia, terutama di Kalimantan,
Allahumma inni as'aluka salamatan. Doa di sini biasanya yang viral begitu Pak ya. Jamaah yang Allah muliakan, bukan tidak boleh dan sebagainya. Doa itu asal tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus silaturahim boleh Pak. Bisa jadi itu adalah amalan seseorang, testimoninya diceritakan pada murid-muridnya. Saya pernah doa ini loh, dan alhamdulillah Allah kasih keselamatan. Ya boleh tuh diajarkan itu. Yang nggak boleh itu kalau membawa-bawa nama Nabi. Ini datang dari Nabi loh. Nah, padahal Nabi nggak pernah berdoa seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua apa? Mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Nggak boleh. Apakah wajib kalau ingin selamat harus baca doa itu? Tidak kan Pak? Tidak. Artinya apa? Gini jamaah sekalian, silakan baca doa apapun. Bahkan pakai bahasa Indonesia boleh toh. Ya Allah berikan kami keselamatan dunia akhirat. Padahal sudah ada Robbana atina fid dunya. Cuman kadang kita belum rasa puas kalau nggak detil kalimatnya begitu loh. Seakan-akan dahulu itu nggak pernah ada orang minta selamat, sehingga nggak pernah doa minta selamat. Banyak Pak doa minta selamat Pak itu. Cuman kadang bahasanya global. Robbana atina doa minta selamat bukan? Sama. Doa minta sembuh itu apakah harus Allahumma shfini, Allah sehatkan aku? Nggak selalu Pak. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir tentang doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Sebuah riwayat yang menceritakan Nabi ada maridon minal muslimin qad shara misal farahi. Nabi menjenguk orang sakit, sakitnya parah sampai badannya tinggal tulang berbungkus kulit. Ya. Kemudian Nabi tanya, sampean sudah doa apa? Hal tad'u ilallah wa tas'aluhu an syai'? Sudah minta apa sama Allah? Oh, saya minta ya Allah, in kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya ya Allah. Kalau saya termasuk yang kena azab di akhirat, segerakan saja sekarang, tak tanggung sakit nih, nggak apa-apa ya Allah, nggak usah sembuh. Rasul mengatakan, innaka la tutiquhu. Kamu nggak sanggup kalau nanggung azab di akhirat sekarang. Minta nggak boleh gitu. Mintalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Fada'ahullahu fasyafahu. Orang ini akhirnya berdoa dengan doa ini dan Allah sembuhkan. Pertanyaannya, dalam doa Robbana atina ada doa minta sembuh nggak? Tidak ada, tapi orang mengamalkan doa ini bisa sembuh Pak, dalilnya jelas. Oke. Maka kalau di Indonesia Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan ini doa sapu jagat. Yang pertama kali ngomong dulu Mbah Hasyim Asy'ari Pak. Ya, kalau di Arab sana nggak ada doa sapu jagat itu apa? Itu istilah kita aja Pak. Berdalil dengan doa ini pengkabulan semua permintaan, termasuk tadi dari tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan ada orang sakit sembuh doanya doa Robbana atina toh. Diulang-ulang itu Robbana atina fid dunya hasanah. Silakan buka nanti Ibnu Katsir. Apa yang riwayat yang saya bacakan. Jamaah yang Allah muliakan, jadi gitu. Jadi jangan membawa-bawa nama Nabi tatkala itu memang doanya kita yang buat. Atau yang kedua jangan mewajibkan. Tadi saya dikritik Pak, belum baca doa selamat. Ya. Dikritik. Nah, kasus yang kedua ini kantor. Kalau tadi kan rumah. Kalau ini yang undang bapak-bapak, saya justru malah dikritik ketika saya baca Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Mohon maaf Pak Ustadz, ini keterbatasan ilmu. Alhamdulillah beliau mengakui kayak seperti itu ya. Tapi kami tadi kan hajat kami minta doa selamat Ustadz. Ya Alhamdulillah Pak, tadi kita kan sudah mengaminkan semuanya. Tapi doanya Ustadz tadi isinya kok maut-maut semua gitu. Sakaratul maut, ba'dal maut, kok mati-mati semua gitu. Nanti khawatir bisnis kami ini mati juga. Nah inilah repot Pak ya. Nggak baca salamatan fiddin salah, baca salamatan fiddin salah gitu kan repot. Nah inilah kenapa, karena ilmu sekali lagi ya. Jangan merasa apa namanya dulu yang pernah diajarkan itu nggak lengkap Pak. Dalam Quran sama hadis itu doa itu seabrek Pak, tinggal ngamalin Pak. Tinggal ngamalin, kita ilmui, kita yakini ya, cukup puas dengan doa-doa itu alhamdulillah. Karena begitulah dulu orang-orang dimakmurkan oleh Allah ya dengan doa-doa itu saja ya, tanpa nambah macam-macam. Sholawat juga begitu. Kalau ditanya Nabi apa sholawat yang bagus, sholawat Ibrahimiyah, wes titik, dah gitu saja. Jadi jangan merasa tanpa itu kemudian kita nggak akan mudah hidup kita, akan sengsara hidup kita. Kenapa? Nggak pernah baca. Yang penting itu kita perbanyak sholawat. Kalau dirujuk lagi hadisnya, sholawat apa yang paling utama? Nabi mengajarinya ya satu itu aja. Bacalah sholawat Ibrahimiyah.
Ya, sholawat yang mana Ustadz yang utama? Sholawat yang kita baca saat tasyahud. Ya itulah sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian pagi hari ini. Soal kita sambung pada kesempatan. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.